Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barliana Hikmanti. Saya adalah dosen dari Prodi Kebidanan, Program Diploma 3, Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang rancangan pembelajaran mata kuliah Psikologi Kebidanan dan nanti akan dilanjutkan dengan pemaparan materi ya. Namun sebelum kita mulai, ya mari kita berdoa dulu ya. Semoga eh, hari ini diberikan kelancaran. Ya, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai ya. Ya, untuk materi yang pertama adalah rancangan pembelajaran untuk mata kuliah Psikologi Kebidanan ya. Di sini untuk koordinator mata kuliahnya adalah saya sendiri ya. Kemudian nanti ada dosen pengampunya ya, yang tidak hanya saya sendiri ya, saya ada bertim dengan dosen lain ya. Kemudian untuk diingatkan kembali ada visi misi dari Fakultas Kesehatan dan Prodi Kebidanan ya. Ini yang perlu kita ingat kembali ya. Ya. Untuk informasi visi misinya ya untuk mengingat kembali saya akan sampaikan bahwa visi dari Fakultas Kesehatan adalah menjadi fakultas kesehatan yang terkemuka di Jawa Tengah sebagai pusat pengembangan IPTEX dalam bidang kesehatan komunitas dan menghasilkan lulusan yang mandiri dan berbudaya pada tahun 2032. Kemudian misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dalam bidang kesehatan baik vokasi, akademik dan profesi yang berkualitas, ya, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang komunitas yang bermutu dan relevan dengan tantangan perkembangan pelayanan kesehatan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, ya. Kemudian menyiapkan lulusan yang memiliki semangat kewirausahaan, penguasaan teknologi informasi, dan penguasaan bahasa asing untuk membekali lulusan dalam pencapaian kompetensi yang berwawasan global. Ya. Dan yang keempat, meningkatkan jejaring kerjasama yang luas, baik secara nasional maupun internasional untuk mencapai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Kemudian yang kelima adalah menyelenggarakan ya, menyelenggarakan pengelolaan fakultas yang baik untuk mencapai visi misi universitas. Wah, ini keren ya. Selanjutnya adalah visi dan misi Prodi Kebidanan Diploma 3 ya di UHB. Yang pertama adalah visinya, mencetak bidan yang berwawasan global, mandiri dan berakhlak mulia serta unggul dalam pelayanan komunitas pada tahun 2032. Kemudian misinya menyelenggarakan pendidikan program studi kebidanan D3 yang profesional berbasis midwifery update yang unggul dalam pelayanan kebidanan komunitas. Kemudian melaksanakan evidence based practice dalam penanganan masalah kebidanan komunitas, melaksanakan pengabdian masyarakat dengan memberdayakan dan meningkatkan kemandirian masyarakat. Ya. Yang keempat, mengembangkan kerjasama di bidang kebidanan ya, dan atau kesehatan baik nasional maupun internasional. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan entrepreneur dalam pelayanan kebidanan. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa visi misi fakultas dan prodi ya, prodi kebidanan itu sudah sangat bagus ya. Nah, perlu diinformasikan bahwa mata kuliah psikologi kebidanan ini adalah mata kuliah yang memiliki bobot 2 SKS ya. Di sini sudah tercantum, kemudian dengan alokasi waktunya adalah 100 menit ya, karena ini 2 SKS, 2 teori ya. Ya, untuk dosen pengampunya ada 2 ya, nanti ada secara bergantian sesuai dengan pembagian materinya. Kemudian untuk penjabaran waktu perkuliahan, di sini ada tatap muka, terstruktur, dan mandiri. Ya. Tatap muka pada masa pandemi ini ada secara online maupun offline. Ya. Secara online melalui Google Meet atau Zoom. Kemudian untuk tatap offline ya, itu tatap muka secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Jadi silakan datang ke kampus tetapi dengan protokol kesehatan. Eh, Adapun deskripsi mata kuliahnya, yaitu mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami konsep dasar psikologi dan psikologi perkembangannya. Ya, untuk pencapaian pembelajaran lulusan, yaitu ada sikap, pengetahuan, ya, dan keterampilan umum. Ya, itu.
Selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Mata kuliah ini diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, ya, mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dasar psikologi dan perkembangannya, mulai dari masa bayi sampai lansia. Ya, di sini juga akan dibahas sedikit tentang pertumbuhan dan perkembangannya, ya. Untuk evaluasinya, nanti ada UTS, UAS, tugas, dan kuis, ya, soft skill. Nah, untuk UTS ini penerapannya adalah dilaksanakan pada pertemuan pertama dan sampai ke-7, baru setelah itu adalah UTS. Ya, kemudian kalau UAS itu setelah pertemuan ke-8 sampai dengan pertemuan 14. Jadi selama satu semester itu ada 14 kali pertemuan di mana 50% dilaksanakan perkuliahan dulu, setelah itu UTS, baru 50% kemudian adalah dilaksanakan, kemudian ada UAS. Untuk tugas ada struktur, ya. Nanti ada rancangan tugas yang harus kalian kerjakan baik per individu ataupun kelompok, ya. Untuk kuis, ya, nanti kuis juga ada dilakukan setiap setelah selesai pembelajaran, ya. Kemudian untuk soft skill, ya, nanti soft skill juga akan dinilai baik pada saat kalian bekerja secara kelompok ataupun secara individu, ya. Secara berkelompok itu nanti ada poin-poinnya di bawah, ada checklistnya. Kalau secara individu, nanti kita lihat dari keaktifan di kelas, kemudian pengisian dari presensi, ya, yang dilakukan melalui Skalsa, ya. Untuk referensinya bisa dibaca sebagai bahan masukan atau bahan penambahan ilmu pengetahuannya, ya. Nah, selanjutnya adalah rancangan program pembelajaran semester, ya. Sudah dijelaskan bahwa ini adalah rancangan selama satu semester. Apa-apa saja sih yang harus kita lakukan selama satu semester, ya. Anda bisa melihat, teman-teman bisa melihat bahwa minggu, ya, di sebelah kiri itu ada minggu, ya, minggu ke atau pertemuan ke, waktu, capaian pembelajaran, capaian bahan kajian, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, indikator, bobot, dan dosen pengampu. Ya, silahkan dibaca, dipelajari bahwa di sini ada alokasi waktunya dan tanggalnya. Ya, silahkan nanti koordinator mata kuliah per kelas, ya, kalian menghubungi dosen pengampunya, ya, dosen pengampunya untuk konfirmasi pengajarannya. Ya, ini bisa dilihat. Nah, di sini ujian tengah semester masih dalam bentuk alokasi waktu, ya, karena kita harus menunggu dulu informasi dari prodi, ya, sesuai dengan penjadwalan. Nah, ini pertemuan 8 sampai pertemuan 14, setelah itu adalah UAS, ya. Untuk rancangan tugasnya, nah ini tugas yang akan masuk ke dalam penilaian 20%, ya. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ada pertemuan ke berapa. Nah, ini yang harus dikerjakan oleh masing-masing kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok, ya, setiap pertemuannya itu berbeda, ya. Kelompok berbeda kelompoknya, berbeda materinya, ya. Setelah itu dalam satu pertemuan itu ada satu materi yang kita bahas, ya. Jadi bisa dijadikan bahan diskusi dalam kelompok kecil. Ya, di sini rancangan tugasnya ada metode atau cara pengerjaannya sebagai patokan biar tidak terlalu melebar dalam membahas suatu tema, ya, pembahasannya. Nah, deskripsi luaran tugas yang dihasilkan nanti diharapkan pada saat setelah tugas itu dikerjakan, kalian harus menghasilkan makalah dengan PowerPoint untuk dipresentasikan. Ya, untuk penilaiannya juga sudah ada ketepatan dalam pembuatan makalahnya, kerjasama tim, dan daya tarik komunikasi tertulis dan lisan yang dilakukan pada saat proses diskusi. Ya, ini juga ada rancangan tugasnya. Ya, untuk pembagian kelompoknya sudah jelas siapa yang mengerjakan atau siapa yang menjadi pencetus, ya, atau pemateri, intinya adalah pemateri sebagai awalan, ya, untuk sebagai bahan diskusi, ya, di sini. Nah, tugas yang kalian kerjakan ini nanti dilakukan, ya, setelah dibuat, disusun, nanti tugasnya diupload di Skalsa, ya, di kantong tugas. Di situ ada kantong tugas, ya, keberapa, ya.
Kantong tugas yang disediakan nanti kalau di sini saya setting untuk dibuatkan dalam bentuk Word ya, nanti diupload di Skalsa yang maksimal adalah 1 hari sebelum perkuliahan ya, sehingga teman-teman yang lain bisa mengaksesnya dan menjadikan bahan diskusi untuk pada saat pertemuan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini pembagian kelompoknya, silahkan diperhatikan ya. Eh, ada kelompok A, B, C, D, E, kemudian ada kelompok 1, kelompok 2. Ya, ini berdasarkan rancangan tugas. Silahkan dicocokkan antara rancangan tugas dan pembagian kelompoknya. Nah, kemudian untuk rancangan soal ujian di sini, karena tadi ujiannya adalah ada UTS dan UAS, ya. Untuk UTS, ya, nanti ada kisi-kisinya adalah materi yang dibahas, walaupun ada 7 pertemuan, tetapi secara disingkat ada 6 materi, ya, sehingga kalian tinggal pelajari, ya. Kemudian ini untuk UASnya, ya, juga ada, ya. Pada kesempatan ini untuk mata kuliah psikologi kebidanan ya eh, bentuknya adalah multiple choice ya. Nah, di situ nanti di Skalsa akan disetting sesuai dengan jadwal yang diberikan prodi ya. Nanti akan kami berikan kesempatan 1 kali pengisian ya dengan alokasi waktu sesuai dengan alokasi waktu prodi ya. Nah, kalau di sini saya rancangkan 80 menit untuk soal 60 ya. Jadi silakan waktunya benar-benar dimanfaatkan untuk menjawab dengan teliti. Ya. Nah, ini untuk penilaian keaktifan soft skill-nya silahkan dipelajari, bisa untuk sebagai bahan penilaian, penilaian makalahnya juga sudah ada. Ya, saya rasa cukup untuk pemaparan materi dari rancangan pembelajaran mata kuliah psikologi kebidanan. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, oke. Kalau tidak ada ditanyakan, saya mau melanjutkan untuk materi psikologi kebidanannya ya. Ya, eh, kita lanjut ya. Sudah siap ya, teman-teman ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan psikis pada masa remaja ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan setelah mengikuti perkuliahan, teman-teman bisa menjelaskan kembali apa itu pengertian masa remaja, pembagian perkembangan masa remaja, perkembangan umum karakteristik remaja, perubahan psikologi pada remaja, dan perubahan fisik pada remaja. Ya, seringkali kita mendengar ya, remaja, kenakalan remaja. Nah, itu seringkali kita mendengar, tapi apa sih remaja itu? Batasannya sampai mana? Ya. Nah, di sini saya mencoba menyampaikan bahwa remaja itu adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana rentang usianya itu adalah 12 sampai 21 atau 22 tahun. Ya. Nah, masa remaja ini adalah masa transisi yang unik ya, yang ditandai oleh berbagai perubahan fisik, emosi, dan psikis. Ya, nah, makanya susah untuk dipahami nih remaja ya. Nah, unik itu juga sebagai definisinya adalah karena setiap remaja juga berbeda. Si A dengan B dengan C itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan untuk perkembangan fisiknya, emosi, dan psikisnya. Ya, ini bidan perlu memahami hal ini ya sebagai karena kesehatan yang dijaga oleh bidan ya atau didampingi oleh bidan tidak hanya pada masa reproduksi saja, tetap reproduksi yang benar-benar pada saat hamil bersalin nifas, tapi mulai dari remaja ya. Kemudian di sini terjadi perubahan fisik yang sangat cepat dan tidak seimbang dengan perubahan kejiwaan ya. Nanti akan berefek apa sih ya? Perubahan yang tidak seimbang. Ya, harusnya kan kalau perubahan itu seimbang biar selaras rasi ya dan seimbang itu ya. Tapi apa sih dampaknya? Nah, kita akan lihat untuk slide selanjutnya.
Nah, pembagian perkembangan pada masa remaja itu ada remaja awal, remaja pertengahan, remaja akhir ya. Kalau kalian sekarang usianya berapa nih? Ya, sudah remaja akhir ternyata ya. Kalian sudah eh, lewat dari 18 tahun ya. Jadi udah remaja akhir itu pembagiannya. Ya, remaja awal 12 sampai 15, remaja pertengahan 15 sampai 18 tahun, remaja akhir 18 sampai 21 atau 22 tahun. Ya. Ya, karena remaja itu mengalami perkembangan, ya, tadi remaja ada remaja awal, remaja akhir, remaja tengah, ya. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa perkembangan umum ya remaja itu secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut, ya. Mengalami kegelisahan, ya, kegelisahan karena memang ada eh, ketidakseimbangan, ya, ketidakseimbangan antara perubahan tadi, ya, emosionalnya dengan fisiknya itu berbeda perkembangannya, ya, tidak diimbangi sehingga ada gelisah. Ini kenapa gitu, ya? Apalagi misalnya pada perempuan, ya, tiba-tiba menstruasi, padahal usianya baru 10 tahun misalnya, atau kok belum menstruasi. Nah, itu gelisah ini. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini gitu, ya. Kemudian karena kegelisahan itu juga kadang menimbulkan pertentangan, ya. Pertentangan ini juga bisa terhadap orang tua ataupun teman, ya. Kalau dari literatur yang saya pelajari di sini bahwa pertentangan apalagi dengan orang tua ya, anak itu sudah remaja, memasuki usia remaja, dia memiliki keinginan untuk seperti ingin dimandirikan ibaratnya, saya ingin bebas, tetapi masih dalam batasan koridor ditegur orang tua, dilarang orang tua ya, karena memang secara psikologis itu belum matang gitu, ditentang. Akhirnya konflik lah itu antara orang tua dengan anak ya. Jadi memang tadi ada pertentangan ya. Kemudian suka menghayal ya, berangan-angan ya, apalagi yang memiliki idola yang artis Korea itu ya. Coba siapa yang di sini menyukai artis-artis Korea atau grup band apa? Girl band ya. Nah, di sini menghayal. Seandainya gitu, seandainya ya atau misalnya pada saat anak perempuan ingin bermain dengan teman-temannya ya, bermain sampai malam ya, tapi dilarang sama orang tuanya ya. Kadang-kadang anak-anak itu juga remaja berpikir, coba kalau aku nggak dilahirin dari keluarga ini, atau coba kalau aku anak apa namanya keluar dari rumah ini gitu ya. Jadi suka berangan-angan atau menghayal. Kemudian ada aktivitas berkelompok ya, kecenderungan remaja melakukan aktivitas berkelompok di mana di sini remaja kalau dia berkelompoknya dengan orang yang baik, dia akan menjadi baik ya. Kalau orang remaja ini beraktivitas dengan yang tidak baik ya akan juga menjadi tidak baik, bisa jadi ya. Karena ini tergantung dari pondasinya ya. Ya, tapi mengingat dari apa namanya secara psikologis atau secara perkembangannya remaja awal itu apalagi ya masih eh, masa transisi, masih gonjang-ganjing gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Kemudian ada keinginan untuk mencoba segala sesuatu ya. Nah, ini anak-anak tadinya umur di bawah 12 tahun. Nah, kemudian merasa SMP ya kan. Merasa sudah besar ya. Padahal secara perkembangannya juga belum matang gitu. Ya, ingin mencoba hal yang baru. Ya, merokok misalnya diajak temennya ya. Bagaimana kalau aku merokok gitu. Coba nyicipin dong dikit. Nah, dikit-dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga keinginan mencoba segala sesuatu itu juga dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau misalnya lingkungannya baik, dia mencoba hal yang buruk, dia tidak akan terpengaruh gitu. Tapi kalau sudah lingkungannya buruk, ya diajak kegiatan yang buruk, ya sudah ya. Nah, ini di sini peran bidan juga ya, apa untuk membantu dalam mencegah ya ibaratnya istilahnya adalah kenakalan remaja ya.
Oke, bisa dipahami ya. Mohon saya ditegur kalau terlalu cepat ya. Nanti bisa ditanyakan. Ya, kemudian perubahan psikologi pada masa remaja. Ya, tadi pembagian remajanya juga terbagi menjadi 3 kelompok ya. Hal itu juga mempengaruhi psikologisnya. Ya, remaja awal itu susah atau sukar hubungan komunikasi dengan orang tua. Ya, keinginan yang baru, ya, tapi harus dibatasi. Perubahan suasana hati yang tak terduga, ya, karena juga ada perubahan hormon, terutama pada wanita nih, yang susah ditebak katanya. Ya, kadang menjelang menstruasi, ya, emosinya memuncak. Nah, kena premenstruasi syndrome ya, yaitu. Jadi sukar hubungan komunikasinya memang. Ya, harus pelan-pelan gitu ya. Kemudian ada pertengahan. Terjadi ketidakseimbangan emosional yang sangat pesat. Ya, pola sosial berubah menyerupai orang dewasa, pencapaian kemandirian, banyak waktu di luar keluarga. Intinya main. Ya, pokoknya saya main ya. Dan di sini kalau saya dilarang malah tambah saya marah gitu. Ya, keinginan untuk diakui seperti orang dewasa, padahal dia masih pertengahan seperti itu. Ya, ketidakseimbangan emosional yang sangat pesat. Kemudian remaja akhir ya, ingin menjadi pusat perhatian, ya. Idealis, mempunyai cita-cita yang tinggi, ingin mencapai ketidaktergantungan emosional. Jadi ingin mandiri, ya. Ini udah masa-masa kuliah ya, seperti kalian ingin ngekos, ingin bebas dari orang tua, ya. Itu adalah wajar pada remaja akhir ya. Tapi kalian harus mencari lingkungan yang positif ya untuk mengimbangi perubahan yang terjadi. Ya, selanjutnya adalah perubahan fisik pada remaja, ya, ada perubahan payudara, organ reproduksi, pinggang, proporsi tubuh, berat badan, tinggi badan, perubahan suara, jakun tumbuh, ya, peningkatan kelenjar minyak dan kelenjar keringat, ya. Ini antara perempuan dan laki-laki, ya. Ya, payudara perempuan tiba-tiba besar, bruk gitu pada setelah menars ya. Organ reproduksinya juga berubah ya. Untuk pinggangnya juga melebar ya. Proporsi tubuhnya tambah besar ya, tambah jaringan lemak gitu. Ya, berat badan tambah berat, tinggi badan ya. Kalau laki-laki biasanya lebih cepat ya tambah tingginya. Kalau perempuan cenderung ya tidak terlalu tinggi ya. Ya, pada masa perubahan itu ya kita kenal adalah perubahan pubertas ya. Pengertian masa pubertas ini adalah masa di mana seorang anak mengalami perubahan fisik dan psikis dan pematangan fungsi seksualnya. Ya, di sini ada fungsi seksual sehingga kita sebagai seorang bidan ya perlu juga memperhatikan perubahan pada masa remaja ya. Karena kalau tidak kita perhatikan sebagai seorang bidan maka akan terjadi hal ya eh, kenakalan remaja dalam fungsi seks bebas misalnya. Ya, fungsi seksualnya tidak digunakan sesuai dengan usianya. Ya, tidak sesuai dengan perkembangannya sehingga nanti malah menimbulkan berbagai macam komplikasi. Misalnya kehamilan di usia muda, ya itu juga akan menimbulkan berbagai macam komplikasi. Pubertas ini dimulai pada usia 8 sampai 10 tahun dan berakhir usia 15 sampai 16 tahun. Pada wanita ini memang cepat pertumbuhannya yang sangat cepat. Ya, pada perempuan diawali dengan menstruasi pertama atau menars, ya, androgen dan progesteron di dalam darah terjadi pertumbuhan. Nah, untuk laki-laki ini yang disebut dengan mimpi basah. Nah, ini pubertas perempuan ya, bisa diperhatikan dari payudaranya datar ya, tiba-tiba menonjol ya. Protein susunya juga sudah keluar, sekitar payudara juga mulai membesar ya, muncul rambut-rambut pubis ya. Kalian bisa melihat di mons pubisnya ya itu ada rambut-rambut ya, rambut ketiak juga tumbuh, rambut badan juga tumbuh ya. Kemudian keluar cairan vagina ya, aroma-aroma vagina, makanya di sini remaja harus juga memperhatikan personal hygiene-nya ya, bagaimana cara cebok, penggunaan pembalut ya, penggunaan pembalut yang baik. Kemudian apa namanya? Penanganan pada saat menstruasi. Ya, bau keringat yang khas ya, dan rambut juga berminyak. Tidak jarang juga perempuan atau laki-laki tumbuh jerawat. Nah, ini karena memang pengaruh ada perubahan hormon ya.
Kemudian ada menstruasi ya. Di sini jadi perubahan sini ibu bidan tolong diperhatikan untuk para remajanya juga ya. Nah, karena ini secara fungsi seksualnya juga sudah mulai berfungsi ya. Ya, ini organ reproduksi wanitanya ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ada perubahan secara fisik tampakan dari luar ya, ada rambut ya. Kemudian cairan vaginanya keluar ya. Secara organ dalam pun ya, fungsi seksualnya juga sudah mulai apa berfungsi ya, seperti sel telurnya ya sudah ada, tinggal nanti memang sel telurnya sudah ada ya, tinggal kalau sel telur itu bisa dibuahi, nanti dia akan menjadi kehamilan. Kalau tidak, akan luruh bersama lapisan rahim ya yang menjadikan itu menstruasi ya. Nah, tetapi di sini karena masih usia remaja, organ reproduksinya juga masih kecil ya, maksudnya belum matang ya, sehingga ya para ibu bidan ini kita harus mengedukasikan bahwa kehamilan di usia remaja itu sangat beresiko ya. Ya, demikian ya materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ke evaluasi ya. Sebagai kuis, di sini ada seorang perempuan pada perkembangannya secara psikologis itu mengalami ketidakseimbangan emosional yang sangat pesat. Ya, jadi ini termasuk dalam kategori apa? Ya, silahkan jawaban ini kalian tulis di skalsa ya. Nanti bentuknya esai tinggal A atau B atau C ya. Diberikan keterangan remaja awal, remaja akhir atau remaja tengah ya. Itu saya tunggu apa namanya jawabannya di skalsa ya. Nanti saya akan melakukan penilaian ya. Saya beri waktu 15 menit untuk membuka skalsa ya. Kemudian kalian tulis jawabannya di situ ya. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, saya rasa cukup untuk penyampaian materi hari ini. Ya, sekali lagi kita sebagai seorang bidan perlu melakukan pendampingan pada remaja, yang dimana remaja ini banyak perubahan yang memang awal-awalnya adalah ada ketidakseimbangan antara fisik dan psikisnya, sehingga bu bidan ini harus bisa memberikan edukasi agar remaja bisa tumbuh sehat dan tidak melakukan kenakalan ya, ibaratnya kenakalan ataupun penyimpangan perilaku yang bisa malah membahayakan remaja tersebut ya. Demikian, bila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom forum yang sudah disediakan di Skalsa ya. Jangan lupa presensinya ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.